Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barong, YouTuber tertua di semesta. Kali ini saya khusus ingin bicara dengan Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto. Pak, saya Yudi Pramuko yang dulu membela Bapak dalam Pilpres dengan membuat 100 video tentang Prabowo Subianto, dan saya ngeblok pada posisi politik Bapak sebagai challenger dengan tujuan, satu-satunya tujuan adalah untuk membangun channel dakwah pesantren Ojo Lali. Padahal saya tidak suka politik. Saya guru ngaji. Masya Allah, dari segi marketing saya manfaatkan Bapak untuk mengembangkan channel Ojo Lali, dan saya sekarang kecewa setelah saya melihat pandangan-pandangan Bapak dalam podcast wawancara Bapak dengan Deddy Corbuzier. Ternyata Bapak bergabung, seorang challenger sejati, seorang penantang sejati, bergabung kepada pusat kekuasaan dan kemudian menjadi diam, terbungkam, terjahit mulut Bapak dalam merespon isu-isu Islam. Saya sungguh kecewa karena alasan bergabung pada kubu istana, perspektifnya sungguh hanya mengandalkan perspektif Mao Zedong dan perspektif Abraham Lincoln, dan tampaknya itulah kekeliruan utama. Alasan itulah yang membuat Bapak itu terjerumus dari seorang challenger menjadi orang yang tidak bisa berkata apa-apa terhadap isu-isu umat Islam atau suara-suara ulama yang dulu dititipkan kepada Bapak dalam Pilpres 2019. Saya pikir wawancara yang panjang di podcast Deddy Corbuzier itu akan membangun argumentasi yang kuat, ya. Ternyata argumentasinya hanya bacaan Bapak terhadap sejarah Mao Zedong yang kemudian bergabung atau merangkul lawan politiknya, dan juga Abraham Lincoln yang merangkul challenger atau lawan politiknya dalam kabinet, dalam pemerintahannya. Tetapi mungkin ada perspektif yang Pak Prabowo lupakan. Indonesia ini memiliki sejarah histori perjuangan dakwah Islam yang khas, dan kelahiran Indonesia merdeka dan berkumpulnya tokoh-tokoh Islam di pusat kekuasaan itu semuanya berkat perjuangan para ulama, atau setidak-tidaknya mereka simpati terhadap Islam. Jadi ketika Bapak mengacu berpijak pada sejarah Cina dalam konteks bergabungnya Bapak kepada kekuasaan, dan kemudian mengacu pada sejarah Amerika, tentu tampaknya itu semacam historis. Pada suara-suara ulama itulah yang mendorong jutaan orang bergelombang mendukung kampanye Prabowo Sandi di berbagai kota dengan ketulusan hati dan kedalaman jiwa dan keikhlasan seluas samudra. Dan mereka korbankan waktu, tenaga, dengan dana sendiri sampai ada ratusan juta, membuat banner, membuat macam-macam alat peraga untuk mendukung kampanye Prabowo Sandi dari kantong sendiri, karena suara yang mendorong mereka, yaitu suara ulama dalam ijtima ulama. Jadi suara-suara para ustadz, para ulama yang bersambung menyambung dalam pengajian-pengajian dari desa, dari kota, lewat masjid-masjid, lewat pengajian-pengajian, itulah yang mendukung perjuangan Pak Prabowo yang dititipi amanah untuk memperjuangkan suara politik Islam. Dan tiba-tiba di kelok jalan Bapak tiba-tiba hilang tanpa memberikan sinyal, tanpa memberikan
izin, tidak memberikan izin, tidak memberikan kabar, tiba-tiba sudah berdiri di tengah-tengah Istana Putih di Medan Merdeka Utara. Tentu wajar banyak orang kecewa karena manuver-manuver politik Pak Prabowo juga mengecewakan orang-orang yang tadinya sangat percaya pada Pak Prabowo. Jadi pilihan-pilihan bergabung kepada kekuasaan dengan alasan mengabdi negeri tentu tidak bisa diterima. Bukan mengabdi negeri yang utama, tetapi mengabdi kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Berorientasi pada nilai, itulah yang utama, bukan berorientasi pada kekuasaan. Dan untuk kali ini saya betul-betul kecewa dengan pilihan dan manuver dari Pak Prabowo yang kemudian melukai banyak ulama-ulama kita hingga hari ini, dan terbukti residu sisa-sisa dari kekecewaan yang Bapak mulai dengan cara masuk ke ruang-ruang istana. Sisa-sisa itu, konflik itu masih menggumpal dan membelah masyarakat kita, dan sedikit banyak karena manuver dari Pak Prabowo sendiri yang memotong dan membuang aspirasi politik Islam, setidak-tidaknya suara dan detak jantung suara para ulama yang betul-betul Bapak tinggalkan di tepi jalan raya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tentu Bapak Prabowo masih ingat Habib Rizik Syihab, sumbu keseluruhan yang dulu mendukung kampanye-kampanye yang bergelombang dari Prabowo Sandi, dan spirit Islam itu kini berada di balik penjara dan Pak Prabowo tidak berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.